Orang gila mengamuk di sebuah tempat peribadatan di Kota Pangkal Pinang. Padang, Sumatera Barat menimbulkan Belitung. Zona alam Desa Penutup yang masih alami dan kaya akan sumber laut. Selamat sore. Kabar Bubble kembali hadir ke depan Anda disiarkan langsung dari Studio 1 BTV dan dipancar luaskan oleh Radio BFM 98,0. Bersama saya, Ismansa. Dan saya Era Yusaka. Pada edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2009, berbagai informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Pemirsa, inilah Kabar Bubble selengkapnya. Bagi sebagian masyarakat Kota Pangkal Pinang, nama Madi, orang gila yang menggunakan sorban dan sering membawa barang-barang bekas dan bendera di sepedanya, terkenal sebagai pengganggu, khususnya kaum wanita. Kali ini Madi kembali berulah. Dia merusak tempat sembahyang warga Tionghoa di Jalan Betur, sembari memaki-maki pemilik rumah. Peristiwa ini terjadi kemarin sore sekitar pukul 3. Secara tiba-tiba, Madi datang ke rumah kediaman Ten dan langsung merusaki tempat sembahyang yang berada di depan rumah Ten yang letaknya persis di pinggir jalan. Madi merobek-robek tulisan yang ada di dinding tempat sembahyang tersebut. Selain itu, dia juga membuang lilin dan dupa yang biasa dipakai oleh Ten dan keluarganya untuk beribadat. Istri dan anak-anak Ten serta warga yang bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa karena ketakutan. Bahkan aparat kepolisian yang kebetulan melintas di jalan tersebut hanya bisa mengusir Madi tanpa melakukan tindakan yang lebih jauh. Ini udah berapa kali kok ini kok? Udah 3 kali lagi. Udah 3 kali ya? Oh. Dirusak semua ini ya? Hah? Tadi waktu datang sini ganggu orang nggak dia? Hah? Ganggu orang nggak? Maksudnya? Kalau nggak tahu udah ganggu kan. Itu selain itu tadi ngapain? Ngeludah juga? Ngeludah-ngeludahin ini? Iya. Tempat peribadatan ini ya? Diakui oleh Ten bahwa peristiwa seperti ini adalah kali ketiga yang dilakukan oleh Madi di kediamannya. Ten sangat berharap ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah kota, khususnya dinas terkait yang menangani hal seperti ini. Karena peristiwa seperti ini sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dari Pangkal Pinang, tim liputan BTV melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Samsudin Basyari menegaskan dirinya selaku pembina dan pengawas PNS tidak akan mengintervensi kasus yang melibatkan PNS Dinas Kesehatan Pemprov Babel yang tersangkut kasus hukum. Pemprov Babel tidak akan melindungi oknum PNS tersebut dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian. Wakil Gubernur Bangka Belitung Samsudin Basyari saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, Pemprov Babel dengan tegas tidak akan melindungi JH, oknum PNS Dinas Kesehatan Pemprov Babel yang terjerat kasus hukum karena melakukan penipuan dengan menjadi calo penerimaan PNS pada tahun 2007 lalu. Dikatakan Wakil Gubernur, dirinya sebagai pembina dan pengawas PNS tidak akan mengintervensi kasus tersebut dan menyerahkan masalah ini diselesaikan secara hukum. Selain itu, JH, oknum PNS Dinas Kesehatan tersebut juga akan dikenakan sanksi dari Pemprov Babel. Hukum itu berlaku di mana-mana. Itu nggak bisa istilahnya dibela oleh seseorang. Namun sistem yang berlaku di Indonesia kan yang melanggar hukum itu diproses secara hukum gitu. Kalau memang dia ternyata sesuai praduga tidak bersalah, dia memang tidak bersalah, itu bisa dikembalikan pada posisinya semula. Tapi kalau dia ternyata melanggar hukum, dikenakan hukuman sesuai dengan aturan hukum.
Ditambahkan Wakil Gubernur, dirinya merasa sangat kecewa dengan banyaknya PNS Pemprov Babel yang terjerat kasus hukum. Dirinya mengharapkan agar tidak ada lagi PNS Pemprov yang terjerat kasus serupa yang justru akan mencemarkan nama baik Pemprov Babel. Dari Pangkal Pinang, Servio Maranda BTV melaporkan. Hingga September 2009, kebakaran yang melanda kota Pangkal Pinang sudah mencapai 41 kasus. Kami akan segera kembali. Sudah banyak loh keluarga yang berlangganan Top TV. Mau dengar komentar mereka? Yuk! Tadinya nggak percaya, Top TV cuma 2.800 perak per hari. Top TV, channel lokal dan dunianya banyak. Akhirnya, kesepian juga punya parabola. Tuh Pak, semua orang sudah berlangganan Top TV. Kita? Top TV, top banget. Nikmati tayangan lokal dan dunia 24 jam. Bapak pinter, ih. Ayo berlangganan! Semua agama, semua peradaban, semua akal sehat pasti anti korupsi. Mari bersama-sama kita berantas korupsi. Masih di kabar Babel. Selama bulan September 2009, kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkal Pinang sudah mencapai 41 kasus yang terjadi di wilayah Kota Pangkal Pinang dan kebanyakan adalah kebakaran lahan. Dari data yang dimiliki, 90% kejadian kebakaran adalah kebakaran lahan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kondisi lahan yang kering pada musim kemarau saat ini menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran. Namun kebakaran lahan juga kerap dilakukan dengan sengaja oleh masyarakat yang ingin membuka lahan perkebunan karena dinilai praktis. Namun, api tidak terkendali karena kencangnya tiupan angin atau dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, juga menjadi pemicu kebakaran.
Diharapkan warga masyarakat untuk selalu berhati-hati jika membakar lahan atau membuang puntung rokok, supaya kebakaran tidak terjadi. Dari 41 kejadian kebakaran, 1 kejadian kebakaran menimpa rumah dan 2 kejadian kebakaran gudang. Dari Pangkal Pinang, Triwinardi, BTV melaporkan. Menanggapi maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Bangka Belitung saat ini, anggota DPRD meminta kepada Pemkab Bangka, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan untuk memberikan penyuluhan guna mewaspadai kebakaran hutan di musim kemarau. Hal ini disampaikan oleh Kurtis, anggota DPRD Kabupaten Bangka, yang mana saat kemarau kemungkinan terjadinya kebakaran sangat besar. Terjadinya kebakaran hutan dinilai bisa mengakibatkan flora dan fauna akan mati, yang akhirnya akan menyebabkan kepunahan. Untuk menghindari itu, DPRD meminta kepada Pemkab Bangka, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan untuk memberikan penyuluhan dan khotbah bagi masyarakat untuk mengantisipasi dan mewaspadai kebakaran hutan. Dan untuk masyarakat yang hendak membakar lahan untuk perkebunan, setidaknya harus lebih berhati-hati. Jangan sampai api pembakaran lahan bisa membesar dan membakar hutan lainnya. Kalau penyadaran itu harus dibebankan kepada salah satunya ya Pemda Kabupaten Bangka, tokoh-tokoh masyarakat, para pendidik dan seterusnya itu untuk berbagai instansi itu bekerja sama. Tapi karena yang punya dana itu Pemda, jadi Pemda yang paling diberatkan untuk melakukan penyadaran, pemahaman, peningkatan wawasan. Jadi begitu pentingnya menjaga lingkungan apalagi dalam kemarau seperti ini. Itu dari aspek kebakaran ya. Sembarangan jangan sampai menjadi kebiasaan, karena nantinya bisa mengakibatkan kebakaran yang akan mengakibatkan kerugian dan kepunahan bagi makhluk hidup. Dari Sungai Liat, Nosi Ferawati. Wakil Bupati Bangka prihatin terhadap gempa di Padang, Sumatera Barat. Tetaplah bersama kami. Sudah banyak loh keluarga yang berlangganan Top TV mau dengar komentar mereka. Yuk! Tadinya nggak percaya, Top TV cuma 2.800 perak per hari. Top TV, channel lokal jadunianya banyak. Akhirnya, kesepian juga punya parabola. Tuh, Pak. Semua orang sudah berlangganan Top TV. Kita? Top TV, top banget. Nikmati tayangan lokal dan dunia 24 jam. Bapak pinter, ih. Ayo berlangganan.
Terima kasih masih di Kabar Bubble. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang melanda Padang, Sumatera Barat tak hanya menimbulkan keprihatinan bangsa Indonesia. Wakil Bupati Bangka Nur Hidayat Tani juga merasakan duka yang mendalam. Pasalnya di Padang terdapat sanak saudara Wakil Bupati yang juga terkena imbas gempa tersebut. Wakil Bupati Bangka Nur Hidayat Tani mengatakan dirinya secara pribadi sangat kaget setelah mendengar pemberitaan adanya gempa yang telah menelan ratusan korban meninggal dunia tersebut. Menyikapi adanya gempa di Padang, Nur Hidayat Tani atas nama Pemkab Bangka menyatakan ikut berbelasungkawa terhadap para korban gempa di Padang, Sumatera Barat. Pemkab Bangka rencananya akan segera berkoordinasi guna membicarakan bantuan apa yang akan disumbangkan untuk para korban gempa di sana. Apakah kita masih punya peluang menggunakan dana apa untuk membantu pemerintah daerah Sumatera Barat ya, untuk menanggulangi masalah bencana alam. Meskipun pemerintah pusat kita lihat dari Yusuf Kala sudah bilang itu suatu bencana yang mesti segera kita tangani. Tidak tahu apakah ini skala nasional nggak skala nasional, tetapi harus ditangani. Nur Hidayat juga menegaskan bahwa menurutnya gempa itu adalah bentuk peringatan dari Tuhan kepada seluruh warga Indonesia. Semua dihimbau untuk introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari Singoliat, Adni Istiwati, BTV melaporkan. Pemirsa, PNS menjadi pilihan bagi para pencari kerja dikarenakan dengan menjadi PNS, masa depan dinilai lebih terjamin ketimbang menjadi karyawan swasta. Maka tak heran saat ini masyarakat banyak yang mengincar untuk menjadi abdi negara, terlebih dengan maraknya PHK saat ini. Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS masih menjadi idaman setiap orang. Tidak saja pencari kerja, namun orang tua juga menaruh harapan besar kepada anaknya seusai sekolah untuk dapat bekerja menjadi PNS. Walaupun mereka sadar akan susahnya untuk menjadi PNS, karena harus bersaing dengan sekian ribu orang untuk memperebutkan formasi yang dibuka pada penerimaan CPNS. Seperti halnya Suraidah, yang menemani anaknya untuk mengurus kartu kuning untuk memenuhi persyaratan melamar CPNS. Suraidah mengatakan, dengan kondisi yang sangat sulit saat ini, mencari kerja sebagai PNS menjadi tempat untuk mengadu nasib. Siapa tahu ada keberuntungan untuk menjadi PNS. Pekerjaan ya kalau bisa ya untung-untung juga ya. Berarti ini adu nasib ya? Nah, adu nasib juga lah. Oh gitu. Sebenarnya kalau Ibu menilai kalau jadi PNS itu apa sih Bu yang dikejar? Ya lebih terjamin masa depannya. Oh gitu ya? Oh, gitu. Sekarang kan ada PHK itu yang kita takutkan. Karena saya juga pegawai negeri juga. Oh gitu. Ini Bu. Memang tidak dapat dipungkiri, seragam coklat ini merupakan idaman dari setiap masyarakat karena lebih menjanjikan ke masa depan yang lebih baik. Namun yang terpenting adalah bagaimana bisa menjadi PNS yang benar-benar bisa menunjukkan kinerja yang maksimal kepada pelayanan publik setelah lolos menjadi PNS nantinya, karena seorang PNS digaji dari uang rakyat. Dari Pangkal Pinang, Triwinardi, BTV melaporkan. Taruna AL mengunjungi Kepulauan Bangka Belitung. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Rover E 5000 OHV. Lebih bertenaga, suara lebih halus, usia mesin lebih tahan lama, mudah didapat, mudah dihidupkan, tahan lama, mencegah debu lebih baik. Rover E 5000 OHV. Kuat, tahan lama, tidak tercecer dan mudah dibersihkan. Dapat memotong sampai sisi pagar. Mudah didorong, tidak perlu tenaga besar. Ergonomis, nyaman bagi si pemotong. Sangat kuat dan tahan lama. Mudah disimpan dan mudah diangkut. Rover E 5000 OHV. Percuma jadi putih. Pasti berani ngaku putih. Cuma ada satu putih. Bu Krim Putih dengan
Magical White Formula. Beginilah seharusnya putih. Wow, bukan putih bersih. White Magic, cuma Bukrim yang bisa begini. Pemirsa, masih di kabar Bubble. Sejumlah taruna Angkatan Laut telah datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Selain untuk memperkenalkan Akademi Angkatan Laut, mereka mengunjungi kantor Bupati Bangka dan mengajak masyarakat mencintai kelautan Indonesia. Kunjungan taruna Angkatan Laut disambut secara langsung oleh Wakil Bupati Bangka Nur Hidayat Rani di ruang kerjanya. Selain taruna Angkatan Laut, juga tampak Komandan Lanal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komandan Kri Teluk ND 517 dan rombongan. Dalam paparannya, Komandan Kri Teluk ND 517, Singgi Sugiarto mengatakan bahwa timnya telah memulai perjalanan sejak tanggal 5 Agustus 2009. Awalnya dari pelabuhan di Surabaya, Manado, Makassar, dan Bali. Kemudian untuk tempat persinggahan terakhir sebelum kembali ke Surabaya, mampir ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Singgi Sugiarto juga mengatakan bahwa kesinggahannya ke provinsi ini dikarenakan para personil taruna Angkatan Laut tersebut akan melakukan praktek dari teori pelajaran yang telah didapatnya selama belajar di Akademi Angkatan Laut. Sehingga berbagai atraksi memang sengaja akan dipertunjukkan ke hadapan masyarakat. Hal itu salah satunya untuk mempromosikan Akademi Angkatan Laut dan sekaligus untuk menumbuhkan jiwa bahari masyarakat di Bangka Belitung, mengingat wilayah negara Indonesia juga merupakan wilayah perairan. Singgi Sugiarto berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertarik untuk menjadi prajurit atau personil TNI Angkatan Laut dan semakin mencintai bahari Nusantara. Dari Sungai Liat, Ani Istiawati, BTV melaporkan. Pemirsa, Pelabuhan Penutu, Desa Penutu, Kabupaten Bangka Selatan menyimpan keindahan alam yang tak ternilai. Selain yang sungguh rupawan dan alami, Pelabuhan Penutu menjadi tempat penghubung masyarakat Pulau Lepar ke Kabupaten Bangka Selatan. Dan ke Pelabuhan Penutu ini tak pernah sepi dari mobilitas masyarakat. Jajaran kapal nelayan langsung terlihat ketika sampai di Pelabuhan Penutu, Desa Penutu, Kabupaten Bangka Selatan. Rasa lelah dan penat seakan langsung hilang ketika melihat pemandangan alam yang begitu mempesona. Pesona alam Pelabuhan Penutu yang begitu alami memang tak pernah hilang dari pandangan ketika kita berangkat dari dan ke Pelabuhan Penutu. Pelabuhan Penutu ini memang menjadi daya tarik tersendiri. Mobilitas masyarakat di Pulau Lepar yang terdiri dari 3 desa, yaitu Desa Penutu, Desa Tanjung Sangkar, dan Desa Tanjung Labu ini seakan tak pernah berhenti dari segala macam aktivitas masyarakat. Laut yang bersih dan sesekali muncul kawanan ikan di laut lepas yang meloncat di atas air
boleh dibilang harta karun yang belum terjamah. Di Pelabuhan Penutu sendiri terdapat ratusan kapal nelayan yang bersandar di tepi pelabuhan atau yang lebih sering disebut masyarakat sekitar dengan boom. Suasana di Desa Penutu boleh dikatakan sangat jauh dari kemajuan seperti di kota. Dari pesisir pantai banyak terdapat rumah panggung di tepi pantai yang merupakan bukti cermin masyarakat Desa Penutu yang berprofesi sebagai nelayan. Namun di samping itu ada pula penduduk setempat yang berprofesi sebagai pekerja TI. Pelabuhan Penutu ini menjadi satu-satunya pelabuhan di Desa Penutu. Sandaran kapal di pelabuhan ini bukan hanya kapal nelayan saja, tetapi banyak juga kapal transportasi yang membawa masyarakat dari dan menuju Pelabuhan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Yang lebih membuat takjub, nelayan setempat tidak perlu jauh-jauh untuk melaut. Di sekitar pelabuhan ini juga masih banyak terdapat ikan, dan tempat berkembang biaknya kepiting bakau yang merupakan salah satu hasil laut yang terkenal dari Desa Penutu. Untuk menuju ke pelabuhan ini dikenakan biaya Rp5.000 untuk setiap orang. Sedangkan jika kita membawa sepeda motor, biaya yang dikenakan hanya Rp25.000 saja. Pulau-pulau kecil di sekitar Pelabuhan Penutu ini seperti Pulau Tinggi menambah semaraknya pemandangan alami di tempat ini. Ditambah hamparan burung elang terbang rendah di Laut Penutu. Maka jangan heran, ketika berada di tempat ini kita dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Desa Penutu kawasan alami yang menyimpan berjuta pesona dan kekayaan sumber daya alam. Dari Desa Penutu, Kecamatan Lepar Pongo, Bangka Selatan, Servio Maranda, BTV, melaporkan. Pemirsa, usai sudah berita yang kami sampaikan untuk Anda. Saya Ismansa. Dan saya Rayustaka, atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.